seorang yang dibunuh. Karakternya bisa jadi dia adalah seorang yang awalnya memang memiliki perbedaan begitu ya dari orang-orang di sekelilingnya, dia yang mungkin hanya sendirian daripada orang-orang lain yang kelemahannya tidak sama seperti dia misalnya. Kemudian dia dibully, dia diejek, dan ketika itu karakternya bisa lama-lama mati. Dan Bapak Ibu, Yesus mengingatkan, jangan membunuh dengan cara demikian. Hati-hatilah gunakan perkataan, hati-hatilah gunakan omongan. Dan kemudian yang berikutnya juga Yesus menyatakan, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Soal berdamai dengan orang lain, soal relasi dengan orang lain. Pembunuhan relasi, memutus hubungan, memutus relasi kita dengan orang lain. Yesus katakan, berdamailah. Jangan membunuh relasimu dengan sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal seperti ini Yesus ingatkan, Yesus tekankan. Mengapa? Karena ada kisah-kisah, ada peristiwa-peristiwa, dan Yesus juga mengantisipasi supaya jangan orang yang kemudian taat saklek gitu sama hukum Taurat, tetapi kemudian dia mengesampingkan kasih yang juga ditekankan oleh Yesus. Jangan kemudian dia mengesampingkan hal yang lebih penting daripada itu. Misalnya seperti ketika kisah seorang yang mati sebelah tangannya, seorang yang sakit pada hari Sabat, dan Yesus menyembuhkan. Dia ditegur, dia dikatakan, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tapi Yesus melihat bahwa kasih untuk menyembuhkan orang ini lebih besar daripada ketentuan yang gak boleh pada hari Sabat. Kalau harus tunggu sampai besok, seperti apa orang itu nantinya? Yesus ingin mengingatkan, jangan sampai hukum Taurat, tindakan-tindakan kita yang ingin menjalankan hukum Taurat dengan sangat taat, dengan sangat saleh, kemudian menyingkirkan kasih yang juga seharusnya kita berikan. Jangan sampai hukum-hukum agama kita yang kita lakukan dengan sangat taatnya menyingkirkan kasih yang kita harus berikan kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita kembali pada bacaan Injil. Pada bagian yang kedua, Yesus mengingatkan, janganlah berzina. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Dan kemudian telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Bapak Ibu, pada saat itu, pada masa itu, tradisi di sana adalah perempuan letaknya, derajatnya lebih di bawah dari kaum laki-laki.
Dan dengan peraturan-peraturan ini, saya melihat bahwa sepertinya juga perempuan dipojokkan. Mengapa yang dikatakan berzina, objek dari perzinahan itu adalah perempuan? Mengapa yang dikatakan perceraian, objek dari perceraian itu juga adalah perempuan? Kenapa perempuan tidak boleh mengajukan perceraian kalau suaminya memang berzina, kalau suaminya memang pantas untuk diceraikan gitu ya? Perempuan menjadi objek, menjadi sasaran dari sang suami dalam hubungan, dalam relasi suami dan istri saat itu, bahkan dalam hubungan di dalam masyarakat saat itu. Yesus ingin mengingatkan, janganlah kamu memojokkan sekelompok orang, janganlah kamu memojokkan sebagian orang oleh karena kekurangannya, oleh karena derajatnya yang kamu anggap lebih rendah daripadamu, oleh karena kelemahan-kelemahan yang mungkin menurutmu itu tidak pantas untuk disetarakan denganmu. Yesus mengingatkan, jangan memojokkan sekelompok orang. Bapak Ibu yang terkasih, memojokkan, menghindari, mengucilkan terjadi. Betul-betul terjadi saat itu, terutama ketika seseorang dinyatakan sakit kusta, maka dia akan dipindahkan tempat tinggalnya. Dia tidak boleh tinggal bersama-sama. Tapi mari kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana kita, relasi kita dengan sesama kita, relasi kita dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, yang memiliki kelemahan yang mungkin kalau orang lainnya jauh di bawah kita. Apakah kita merendahkan sekelompok orang, baik itu karena gender, baik itu karena agama, baik itu karena suku, baik itu karena tingkat ekonomi, atau karena perbedaan pendapat, atau karena tingkat pendidikan dan sebagainya? Mereka dijadikan objek kekerasan. Saya pernah membaca status di Facebook dari seorang yang tinggal di Bandung. Dia adalah seorang penyandang disabilitas. Kemudian dia sedang menyaksikan sebuah acara televisi yang menertawakan, yang menjadikan sebuah kekurangan menjadi bahan lelucon, bahkan itu kekurangan yang dibuat-buat. Dan dia menyatakan disabilitas itu bukan bahan tertawa. Disabilitas adalah bagian dari kehidupan. Kita melihat bagaimana orang-orang pada masa ini pun memojokkan orang lain oleh karena kekurangannya, oleh karena dianggap tidak sempurna, dianggap berbeda, dianggap ada di bawah kita, dijadikan objek untuk memuaskan diri sendiri, objek tertawaan. Dan bahkan mungkin kita sering kali melakukannya baik secara sadar atau tidak gitu ya. Ketika kita membuli teman kita misalnya, membuli orang-orang yang ada di satu kantor, satu tempat pekerjaan dengan kita, kemudian dia berbeda sendiri, bukankah itu kita juga memojokkan dia? Dan ini kembali berkaitan dengan bagaimana kita jangan membunuh karakter seseorang. Biarkan dia hidup, biarkan dia berkembang sesuai dengan kemampuannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang terakhir yang Yesus katakan adalah jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jangan kamu bertopeng, jangan kamu bermuka sekian, tapi ketika kamu melihat itu benar, katakanlah benar. Ketika tidak, katakanlah tidak. Katakanlah apa adanya, katakanlah sejujurnya. Dan berlakulah demikian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai pribadi yang percaya kepada Allah, di dalam komunitas kita, komunitas
GKI Surya Utama, komunitas sebuah perusahaan, komunitas keluarga kita, ada tanggung jawab yang diminta dari kita. Tanggung jawab untuk kita mencerminkan siapa diri kita, mencerminkan siapa sih komunitas kita, mencerminkan siapa yang kita percayai. Ketika kita menjadi bagian dari gereja ini, kita mencerminkan diri kita sebagai seorang Kristen. Kita mencerminkan diri kita sebagai bagian dari gereja Tuhan yang mau merangkul, yang terbuka kepada setiap orang. Kita mencerminkan diri kita juga yang percaya kepada Allah, mencerminkan Dia yang hidup di dalam diri kita. Tanggung jawab itu besar. Tanggung jawab itu melekat dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Sebagai pribadi yang juga telah berjanji, kita diajak untuk setia. Tentunya kita sudah mengatakan janji kita sudah bilang oke, saya memilih. Maka kita dituntut untuk setia. Mana janji? Lakukan janji. Dan bagaimana kesetiaan pada janji itu bisa kita lakukan? Adalah dengan betul-betul mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, betul-betul melakukannya di dalam keseharian kita. Janji yang telah kita nyatakan itu, betul-betul kita menjadi tangan, kita menjadi mata, kita menjadi telinga, kita menjadi tubuh dari Kristus yang mau menyatakan kesaksian bagi Kristus, mau menyatakan pelayanan Kristus kepada sesama kita. Sebagai seorang yang memilih kehidupan, kita tidak lagi melihat diriku yang lebih unggul. Kalau kita lihat pada bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 3, di sana ada dua kubu yang dikisahkan oleh Paulus. Ada dua kubu Paulus dan kubu Apolos. Masing-masing menyatakan bahwa aku yang lebih benar. Paulus inilah yang lebih benar, Apolos inilah yang lebih benar. Bukankah demikian? Kita menyatakan kepercayaan kita itulah yang paling benar, gitu ya. Karena ada sebagian orang yang sangat kepercayaan saya ini yang paling benar, kepercayaan orang lain tidak. Lalu kemudian mereka melihat dirinya lebih unggul, bahkan sangat unggul, sampai terjadi perselisihan. Tetapi saat itu Paulus menyatakan, Paulus mau mengingatkan bagaimana dia dan Apolos menjadi contoh bahwa kami ini rekan sekerja Allah, kami ini sama-sama pekerja, kami ini sama-sama karyawan dari Allah. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih rendah. Kami ini sama, rekan sekerja Allah yang bekerja di ladang Allah. Dan seperti itu juga lo kamu, gitu. Paulus ingin mengingatkan pada jemaat saat itu. Turut bekerja di ladang Allah, dan Paulus bahkan mengatakan Allah itu yang memberikan pertumbuhan. Sehingga ketika jemaat saat itu menanam benih, ketika mereka menanam benih sebagai sesama rekan sekerja Allah, benih itu bisa tumbuh, bisa enggak, tergantung apakah mereka mau melibatkan Allah. Ketika Allah mau terlibat, maka benih itu akan tumbuh, maka mereka akan berbuah, menghasilkan buah-buah yang diinginkan. Memang banyak Bapak Ibu kewajiban yang mesti kita jalani ketika kita memilih kehidupan. Namun kita juga dikuatkan dengan satu keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Buktinya adalah di dalam komunitas kita bersama-sama. Di dalam keluarga kita bersama-sama. Dan bahkan Allah sendiri yang mau menemani kita untuk menjalani
janji kita itu. Kekuatan ini, ketidaksendirian kita ini semestinya bisa menjadi kekuatan kita untuk saling menopang, saling membangun satu sama lain. Ketika kita memilih kehidupan bukan lagi soal aku, bukan lagi soal kamu, bukan lagi soal mereka, tetapi ini adalah soal kita. Bagaimana kita menjadi satu kesatuan yang utuh, kita jadi satu kesatuan yang berjalan bersama, yang membangun bersama, yang bekerja bersama untuk menuju tujuan yang sama. Kita yang telah dan akan terus menjaga keakraban, menjaga rasa kekeluargaan di gereja ini. Kita yang akan turut menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita yang akan turut melestarikan kehijauan di kota kita, menjaga alam kita. Kita yang bersama-sama melakukan untuk menjadi lebih baik. Mungkin akan datang ancaman, bahkan kecaman bagi kita di dalam kehidupan kita. Bahkan hidup kita mungkin akan terasa lebih sulit daripada biasanya, lebih sulit daripada sebelumnya. Namun kepada kita yang telah memilih, ini adalah awal dari perjalanan yang harus kita mulai lagi. Memilih kehidupan, memilih untuk menjalani bersama-sama dengan komunitas kita. Di dalam formulir baptisan juga, ketika pendeta sudah membaptiskan seseorang, maka dia akan berpesan kepada jemaat. Pesannya demikian: jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Dan jawaban jemaat adalah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Saling merawat, saling memelihara, saling menegur, itu diminta bagi kita di dalam sebuah komunitas, untuk menjalani hari-hari, untuk menjalani janji kita ini dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa ada orang yang turut berjalan bersama-sama dengan kita. Ada orang yang bersama-sama dengan kita mencari tujuan yang sama, menuju pada tujuan yang sama, ingin menjadi lebih baik. Marilah kita memilih kehidupan. Amin. Tuhan memberkati.